Bab 3, Titah Sang Nabi. 3 minggu berlalu sejak Jefferson Hope dan teman-temannya pergi dari Salt Lake City. John Ferrier merasa cemas menantikan kepulangan pemuda itu dan memikirkan ia akan kehilangan putri angkatnya. Sekalipun begitu, wajah putrinya yang cerah dan bahagia membuat Ferrier yakin bahwa keputusannya tidak keliru. Selama ini ia memang telah membulatkan tekad untuk tidak mengizinkan putrinya menikah dengan seorang Mormon. Menurutnya pernikahan seperti itu sama sekali bukan pernikahan, melainkan hubungan yang hina dan memalukan. Meskipun doktrin-doktrin Mormon yang lain dapat diterimanya, untuk satu hal ini ia benar bisa bertoleransi, tapi tentu saja ia cukup bijak untuk menutup mulutnya rapat-rapat, karena menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan kepercayaan mereka merupakan tindakan yang berbahaya pada hari-hari itu di tanah orang suci. Ya, tindakan yang berbahaya, begitu berbahaya sehingga mereka yang paling saleh pun hanya berani membisikkan pendapat-pendapat mereka dengan napas tertahan. Semua orang merasa cemas kalau ada ucapan mereka yang disalah tafsirkan, dan menimbulkan pembalasan seketika terhadap mereka. Umat korban penganiayaan yang telah mengembara sekian lama sebelum sampai ke tanah orang suci ini sekarang telah berubah menjadi penganiaya yang luar biasa kejam. Inquisition Seville, Femgericht Jerman, ataupun mafia Italia tak mampu menandingi kekejaman organisasi rahasia yang saat itu beroperasi di Utah. Kemisteriusannya menyebabkan organisasi ini semakin menakutkan. Mereka tampaknya maha tahu dan maha kuasa, tapi sebaliknya, tak seorang pun pernah melihat mereka atau menyaksikan mereka beraksi. Yang jelas, orang yang ingin menentang gereja bisa tiba-tiba saja menghilang. Tak ada yang tahu bagaimana nasibnya atau apakah ia telah meninggal. Istri dan anak-anak menunggu di rumah, namun sang ayah tidak pernah pulang untuk menceritakan bagaimana ia menghadapi para juri rahasianya. Kata-kata yang dilontarkan tanpa pikir atau tindakan yang ceroboh selalu mendatangkan akibat mengerikan. Tak heran kalau orang-orang menjalani kehidupan dengan ketakutan dan gemetar. Mula-mula, kekuatan yang samar dan menakutkan ini hanya diterapkan kepada mereka yang setelah memeluk kepercayaan Mormon, berharap untuk meninggalkannya. Tapi tak lama kemudian, jangkauan mereka meluas, jumlah wanita dewasa sangat sedikit, dan poligami tanpa ada populasi wanita untuk diambil sebagai istri, tentu saja merupakan doktrin yang kosong. Isu-isu aneh pun mulai beredar, isu-isu tentang para imigran yang tewas terbunuh dan penyerangan terhadap perkemahan-perkemahan di daerah yang tidak ada orang Indiannya. Wanita-wanita baru bermunculan di rumah para tetua, wanita-wanita yang tertekan dan menangis, ekspresi mereka memancarkan kengerian yang telah mereka alami. Para pengelana di pegunungan pun membicarakan kelompok-kelompok bersenjata dan bertopeng yang tanpa suara melewati mereka dalam kegelapan. Kisah-kisah dan isu-isu ini akhirnya mulai menampakkan bentuknya, dan mendapat dukungan serta dukungan lagi, hingga akhirnya tersusun nama yang spesifik. Hingga hari ini, di peternakan-peternakan terpencil di barat, nama kelompok Danite, atau malaikat pembalas, masih merupakan nama yang ditakuti. Pengetahuan yang lebih mendalam mengenai organisasi yang menimbulkan hasil semengerikan itu justru meningkatkan kengerian dalam benak masyarakat. Tak seorang pun tahu siapa anggota-anggota kelompok brutal ini. Nama-nama orang yang terlibat dalam kekerasan yang dilakukan atas nama agama tersebut dirahasiakan rapat-rapat. Teman tempat kau mencurahkan isi hati dan menyatakan ketidakpuasanmu terhadap Nabi serta misinya, mungkin merupakan salah satu dari mereka yang mendatangimu di malam hari dengan membawa api dan pedang. Oleh karena itu, setiap orang takut kepada orang-orang yang terdekat dengannya, dan mereka tidak pernah lagi berbicara dengan bebas. Suatu pagi yang cerah John Ferrier hendak menuju ke ladang gandumnya, sewaktu ia mendengar derak selot pintu gerbang. Dari jendela dilihatnya seorang pria paruh baya bertubuh pendek kekar dan berambut pirang pasir tengah melangkah di jalan masuk. Jantung Ferrier bagai melonjak ke mulutnya, karena orang tersebut tidak lain adalah Brigham Young sendiri. Dengan ketakutan, karena ia tahu kunjungan seperti itu pasti mengandung niat tertentu, Ferrier berlari ke pintu untuk menyambut pemimpin Mormon tersebut. Tapi yang menerima sambutannya dengan dingin, dan mengikutinya ke ruang duduk dengan ekspresi kaku. Saudara Ferrier, kata sang nabi sambil duduk, dan menatap petani itu dengan tajam, kami orang-orang Mormon sejati telah menjadi teman-teman yang baik bagimu. Kami memungutmu sewaktu kau kelaparan di padang gurun, kami berbagi makanan dengan dirimu, mengajakmu hingga tiba dengan selamat di lembah pilihan, memberimu bagian lahan yang bagus, dan mengizinkanmu mengumpulkan kekayaan di bawah perlindungan kami. Benar begitu? Benar, jawab John Ferrier.
Sebagai balasan untuk semua ini kami hanya menuntut satu hal darimu, yaitu kau harus memeluk keyakinan kami, dan mematuhi setiap peraturannya dalam segala hal. Kau berjanji untuk melakukannya, dan ini kalau laporan yang kudengar benar, sudah kau langgar. Bagaimana aku melanggarnya? Tanya Ferrier, melontarkan tangan dengan sikap jengkel. Apa aku tidak menyumbang dana bersama? Apa aku tidak datang ke gereja? Apa aku tidak? Mana istri-istrimu? Tanya Yang sambil memandang sekitarnya. Panggil mereka kemari agar aku bisa menyapa mereka. Memang benar aku tidak menikah. Gila Ferrier. Tapi wanita di sini sangat sedikit, dan banyak yang lebih pantas mendapatkan mereka daripada diriku. Aku tidak kesepian, ada putriku yang memenuhi semua kebutuhanku. Justru masalah putrimulah yang ingin kubicarakan denganmu, kata sang nabi. Dia telah tumbuh menjadi bunga utah, dan menarik perhatian banyak petinggi di tanah ini. Diam-diam John Ferrier mengerang. Ada cerita-cerita tentang dirinya yang tidak ingin kupercayai, bahwa dia sudah bertunangan dengan orang kafir. Ini pasti gosip orang-orang usil. Apa peraturan ke-13 Nabi Joseph Smith? Agar setiap wanita yang beriman menikah dengan sesama orang percaya, karena bila ia menikah dengan orang kafir ia melakukan dosa besar. Karena itu, mustahil dirimu yang sudah mengakui iman suci akan membiarkan putrimu melakukan pelanggaran seperti itu. John Ferrier tidak menjawab. Dengan gugup ia mempermainkan cambuk berkudanya. Seluruh kepercayaanmu akan diuji dari satu hal ini, demikian keputusan Dewan Empat Suci. Gadis itu masih muda, dan kami tidak mengizinkannya menikah dengan orang kafir tapi kami juga bukan tidak memberinya pilihan. Kami para tetua memiliki banyak istri, namun anak-anak kami juga harus dipenuhi kebutuhannya. Stengerson memiliki putra, begitu pula Dreber, dan keduanya bersedia menerima putrimu di rumah mereka. Biar putrimu memilih salah satu dari keduanya. Mereka masih muda dan kaya, iman mereka tak perlu diragukan lagi. Nah, bagaimana pendapatmu? Ferrier terdiam, alisnya berkerut. Kalian harus memberi kami waktu, katanya akhirnya. Putriku masih sangat muda. Usianya belum cukup untuk menikah. Dia mendapat waktu 1 bulan untuk memilih, kata Yang sambil berdiri. Dia harus memberikan jawabannya pada akhir batas waktu itu. Yang mulai berjalan keluar. Ketika melewati pintu, ia tiba-tiba berbalik dengan wajah merah membara dan mata berkilat-kilat menyeramkan. John Ferrier, katanya dengan suara mengguntur, jika sekarang kau dan putrimu hanyalah tulang belulang yang berserakan di Sierra Blanco, nasib kalian masih lebih baik daripada jika kalian berusaha menentang perintah Empat Suci. Dengan isyarat tangan yang mengancam, sang nabi berbalik kembali dan meneruskan langkahnya di sepanjang jalan setapak. John Ferrier duduk termangu, menimbang-nimbang bagaimana ia harus memberitahu putrinya. Tiba-tiba, sebuah tangan halus menyentuh tangannya, dan tampak olehnya Lucy berdiri di sampingnya. Begitu melihat wajah gadis itu yang pucat dan ketakutan, John Ferrier pun mengerti bahwa putrinya telah mendengar percakapan mereka. Aku bukan sengaja menguping, kata Lucy, membalas tatapan ayahnya. Suara orang itu menggema ke seluruh rumah. Oh, ayah, apa yang harus kita lakukan? Jangan takut, jawab Ferrier, diraihnya putrinya dan dielus-elusnya rambut kecoklatan Lucy dengan tangannya yang besar dan kasar. Akan kita bereskan dengan satu atau lain cara. Perasaanmu terhadap bocah itu tidak berkurang, bukan? Lucy hanya mampu menjawab dengan isak tangis dan remasan tangan. Tidak, tentu saja tidak. Ferrier menyimpulkan, aku senang perasaanmu tidak berubah. Dia pemuda yang baik dan seorang Kristen. Menurutku itu lebih beriman daripada orang-orang di sini, tak peduli bagaimanapun hebatnya semua doa dan khotbah mereka. Besok ada rombongan menuju Nevada. Aku akan berusaha mengirim pesan kepadanya untuk memberitahukan masalah yang kita hadapi. Jika dia pemuda seperti yang kubayangkan, dia pasti akan kembali lebih cepat dari elektrotelegram. Lucy tertawa sambil menangis mendengar ucapan ayahnya. Sesudah dia datang, aku yakin dia akan memberitahukan tindakan terbaik yang bisa kita lakukan. Tapi aku mengkhawatirkan ayah. Kita sering mendengar kisah-kisah menakutkan tentang mereka yang menentang Nabi. Tapi kita belum menentangnya, tukas Ferrier. Masih ada waktu 1 bulan, dan pada saat waktunya berakhir, kita sudah jauh meninggalkan Utah. Meninggalkan Utah? Sebaiknya begitu. Tapi bagaimana dengan pertanian ini? Kita akan mengumpulkan uang sebanyak mungkin, dan meninggalkan apa yang tak dapat kita bawa. Sejujurnya Lucy, ini bukan pertama kali aku mempertimbangkan hal ini.
Aku tidak sudi bertekuk lutut di hadapan siapapun, sebagaimana yang dilakukan orang-orang di sini terhadap nabi terkutuk mereka. Aku warga Amerika yang bebas, dan semua ini baru bagiku. Kurasa aku sudah terlalu tua untuk belajar. Kalau yang datang menyelidiki tanah pertanian ini, kemungkinan dia akan disambut oleh serentetan peluru. Tapi mereka tidak akan membiarkan kita pergi, kata Lucy. Tunggu sampai Jefferson tiba, kita akan mengatasi masalah itu. Sementara ini, sayangku, cobalah untuk tidak terlalu khawatir, jangan sampai matamu bengkak. Jefferson pasti takkan senang kalau melihatmu begitu. Tidak ada yang perlu ditakutkan nak, tidak ada bahaya sama sekali. John Ferrier mengucapkan kata-kata hiburan tersebut dengan nada sangat yakin, tapi Lucy melihat bagaimana ayahnya mengunci pintu-pintu dengan lebih teliti malam itu. Ayahnya juga dengan hati-hati membersihkan senapan tua yang tergantung di dinding kamar tidurnya dan mengisi pelurunya. Bab 4, Pelarian. Sehari setelah percakapannya dengan Nabi Mormon, John Ferrier pergi ke Salt Lake City menemui temannya yang hendak menuju pegunungan Nevada. Ia menitipkan pesan untuk Jefferson Hope, bahwa pemuda itu harus segera kembali karena mereka menghadapi masalah besar. Setelah melakukan hal itu Ferrier merasa bebannya berkurang, dan ia pulang dengan hati lebih gembira. Saat mendekati tanah pertaniannya, ia terkejut melihat ada kuda-kuda yang diikat ke kedua tiang gerbangnya. Ia lebih terkejut lagi sewaktu memasuki rumah dan melihat dua orang pemuda berada di ruang duduknya. Pemuda yang berwajah panjang dan pucat duduk santai di kursi goyang dengan kaki diangkat ke atas tungku. Temannya pemuda berleher tebal dan berwajah tembam, berdiri di depan jendela dengan tangan di saku sambil menyiulkan himne yang populer. Keduanya mengangguk kepada Ferrier saat ia masuk, dan pemuda di kursi goyang memulai pembicaraan. Mungkin kau tidak mengenal kami, ujarnya. Ini putra tetua Dreber, dan aku Joseph Stangerson yang menjelajahi padang pasir bersamamu sewaktu Tuhan mengulurkan tangannya dan mengumpulkanmu dengan kawanan dombanya yang sejati. Sebagaimana akan dilakukannya terhadap seluruh bangsa pada waktunya nanti, timpal pemuda yang satu lagi dengan suara sumbang. Ia bekerja perlahan-lahan tapi pasti. John Ferrier membungkuk dengan dingin. Ia telah menebak siapa kedua tamu itu. Kami datang, lanjut Stangerson, sesuai saran ayah-ayah kami untuk memberi putrimu kesempatan memilih, karena aku hanya memiliki 4 istri sementara saudara Dreber sudah punya 7, kurasa aku yang lebih berhak mendapatkan putrimu. Tidak saudara Stangerson, seru Dreber. Persoalannya bukanlah berapa istri yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita hidupi. Ayahku sudah menyerahkan penggilingannya kepadaku, dan aku lebih kaya darimu. Tapi prospekku lebih baik. Tukas Stangerson panas. Pada saat Tuhan mengambil ayahku, aku akan mendapatkan penyamakan kulit serta pabriknya. Lagi pula aku tetuamu, kedudukanku di gereja lebih tinggi. Keputusan ada di tangan gadis itu, kata Dreber sambil menyeringai pada pantulannya sendiri di kaca. Kita akan mematuhi keputusannya. Sepanjang percakapan tersebut John Ferrier berdiri diam di ambang pintu. Dengan susah payah ia menahan amarah yang hampir saja mendorongnya untuk menghajar kedua tamu itu dengan cambuk. Dengar, katanya pada akhirnya, melangkah mendekat. Pada saat putriku memanggil kalian, kalian boleh datang. Tapi sebelum itu, aku tidak ingin melihat wajah kalian lagi. Kedua pemuda Mormon tersebut tertegun menatap Ferrier. Menurut pandangan mereka, kompetisi di antara mereka berdua untuk mendapatkan Lucy merupakan penghormatan tertinggi bagi gadis itu maupun ayahnya. Ada 2 jalan keluar dari ruangan ini, seru Ferrier. Ada pintu dan ada jendela. Kalian ingin menggunakan yang mana? Wajah Ferrier tampak begitu buas dan tangannya begitu mengancam sehingga kedua tamunya langsung melompat bangkit. Mereka bergegas keluar, diikuti Ferrier sampai ke pintu. Jadi kalian memilih pintu, ya? Katanya sinis. Kau harus membayar untuk ini, Ferrier, teriak Stangerson berang. Kau sudah menentang Nabi dan Dewan 4. Kau akan menyesalinya sampai akhir hayat. Tangan Tuhan akan menghukum kalian, tambah Dreber. Ia akan bangkit dan menghajarmu. Kalau begitu, biar aku yang mulai menghajar, seru Ferrier murka. Ia sudah beranjak ke lantai atas untuk mengambil senapannya, namun Lucy mencengkeram lengannya dan menahannya. Sebelum Ferrier bisa melepaskan diri dari putrinya, terdengar derap kaki kuda, menandakan bahwa kedua pemuda itu telah berada di luar jangkauannya. Keparat, bajingan, Ferrier menyumpah-nyumpah. Lebih baik aku melihatmu mati anakku, daripada kau menjadi istri salah satu dari mereka. Aku juga berpikir begitu ayah, jawab Lucy penuh semangat.
tapi Jefferson akan segera tiba. Ya, tidak lama lagi dia pasti tiba. Semakin cepat semakin baik, karena kita tidak tahu apa tindakan mereka selanjutnya. Memang, sudah saatnya seseorang yang cakap dan andal datang memberikan bantuan kepada sang petani tua dan putri angkatnya. Sepanjang sejarah permukiman Mormon itu, belum pernah ada orang yang berani terang-terangan menentang para tetua seperti yang dilakukan John Ferrier. Kalau kesalahan kecil saja dihukum sekeras itu, bagaimana nasib pemberontakan sehebat ini? Ferrier sadar bahwa kekayaan dan posisinya takkan dapat menolongnya. Orang-orang lain yang sama terkenal dan sekaya dirinya pun telah dilenyapkan, sementara harta mereka diberikan kepada gereja. Ferrier bukan penakut, tapi kali ini ia gemetar menghadapi teror yang mengintai dirinya. Bahaya apapun bisa dihadapinya dengan berani, tapi ketegangan yang mencekam ini benar-benar menggetarkan perasaan. Ferrier itu tak luput dari pengamatan putrinya, meski ia telah berusaha menutup-nutupinya. Ferrier menduga akan menerima pesan atau teguran dari Yang karena perbuatannya, dan ia tidak keliru, sekalipun penyampaian pesan tersebut dilakukan dengan cara yang sangat tidak biasa. Saat terjaga keesokan harinya, ia mendapati sehelai kertas kecil dijepitkan ke selimutnya tepat di atas dadanya. Pada kertas itu tertulis sebuah kalimat dengan huruf-huruf besar dan mencolok. Kau mendapat waktu 29 hari untuk bertobat, sesudah itu. Titik-titik di akhir kalimatnya lebih menimbulkan ketakutan daripada ancaman apapun. Selain itu, Ferrier tak bisa mengerti bagaimana peringatan ini bisa sampai ke kamar tidurnya. Para pelayan tidur di bangunan lain di luar rumah, dan pintu-pintu serta jendela-jendela telah dikunci. Ferrier meremas kertas itu dan tidak mengatakan apa-apa kepada putrinya, walau perasaannya sendiri kian galau. 29 hari. Dengan kekuatan serta keberanian dari mana ia harus menghadapi musuh yang demikian misterius? Tangan yang meletakkan kertas pesan itu bisa saja menusuk jantungnya, dan ia tidak akan pernah tahu apa yang telah membunuhnya. Pagi berikutnya, terjadi peristiwa yang lebih mengguncangkan. Ferrier dan putrinya sedang duduk menikmati sarapan ketika Lucy tiba-tiba menjerit sambil menunjuk ke atas. Di tengah langit-langit tertulis, tampaknya dengan tongkat kayu yang dibakar, angka 28. Lucy tidak mengerti makna tulisan itu, dan Ferrier tidak bisa menjelaskan. Malam harinya ia duduk berjaga dengan membawa senapannya. Ia tidak melihat atau mendengar apapun, tapi keesokan harinya, angka 27 telah dicatkan besar-besar di pintu rumahnya. Pada hari-hari selanjutnya Ferrier mendapati bagaimana musuh yang tidak kasat mata itu terus menghitung, dan menandai jumlah hari-hari yang tersisa di berbagai tempat yang mencolok. Terkadang angka tersebut muncul di dinding, terkadang di lantai, sesekali berupa plakat kecil yang ditempelkan di gerbang kebun atau pagar. Sekalipun telah berusaha keras, Ferrier tidak pernah bisa menangkap basah pemberi pesan itu. Kengerian yang luar biasa mencekamnya setiap kali ia melihat angka itu. Sepertinya musuh yang dihadapinya tak terdiri atas darah dan daging. Ferrier menjadi berantakan dan gelisah bagaikan binatang yang sedang diburu. Ia hanya memiliki satu harapan sekarang, yaitu kedatangan sang pemburu muda dari Nevada. 20 menjadi 15, dan 15 menjadi 10, namun tidak ada berita dari pemuda tersebut. Satu demi satu angka-angkanya mengecil, tapi tidak terlihat tanda-tanda kehadiran Hope. Setiap kali terdengar suara penunggang kuda di jalan, atau kusir yang berteriak kepada kuda-kudanya, Ferrier bergegas ke gerbang, mengira bantuan akhirnya datang. Sewaktu angka 5 berubah menjadi 4, lalu 3, Ferrier pun putus asa. Ia melupakan semua harapannya untuk melarikan diri. Ferrier sadar tanpa bantuan ia tak mungkin berhasil. Pengetahuannya mengenai pegunungan yang mengelilingi kawasan tersebut terbatas, jalan yang sering dilalui selalu dijaga ketat, tak seorang pun boleh lewat tanpa perintah dewan. Ke arah manapun ia pergi, tampaknya tidak mungkin ia bisa menghindari bencana ini. Sekalipun begitu, tekad sang petani tua tetap tak tergoyahkan. Ia lebih baik mati daripada menyaksikan putrinya dilecehkan. Suatu malam Ferrier duduk seorang diri, mempertimbangkan masalahnya secara mendalam dan mencari-cari jalan keluar. Tadi pagi angka 2 ada di dinding rumahnya, dan besok merupakan hari terakhirnya. Apa yang akan terjadi sesudah itu? Segala bayangan yang menakutkan melintas dalam benaknya. Dan putrinya? Bagaimana nasib gadis itu setelah ia tiada? Tak adakah jalan keluar dari jaring-jaring maut yang ditebarkan di sekeliling mereka? Ferrier meletakkan kepalanya di meja dan terisak-isak, menyesali ketidakberdayaannya. Apa itu? Dalam kesunyian ia mendengar goresan lembut pelan tapi sangat jelas di malam yang sunyi.
Suara itu berasal dari pintu depan rumah. Ferrier merayap ke lorong dan menajamkan telinga. Sejenak hanya ada kesunyian, lalu suara itu terdengar kembali. Jelas ada yang mengetuk salah satu panel pintu dengan pelan. Apakah pembunuh tengah malam yang datang untuk melaksanakan perintah pengadilan rahasia? Atau orang yang bertugas menandai hari terakhirnya? John Ferrier merasa kematian secara langsung akan lebih baik daripada ketegangan yang mengguncang saraf serta menggetarkan hatinya. Dengan nekat ia melompat maju, menarik selot, lalu membuka pintu. Di luar suasananya tenang dan sepi. Malam berlangsung biasa, bintang-bintang berkerlip di atas kepala. Kebun depan yang kecil membentang di depan matanya, dibatasi pagar dan gerbang, tapi tidak terlihat seorang manusia pun baik di sana maupun di jalan di baliknya. Sambil mengembuskan napas lega, Ferrier memandari ke kiri kanan, hingga tanpa sengaja melirik tepat ke kakinya sendiri. Ia tertegun melihat seorang pria berbaring menelungkup, dengan lengan dan kaki terpentang. Begitu takutnya ia melihat pemandangan tersebut sehingga ia menyandar ke dinding dengan tangan mencengkeram leher untuk mencegah teriakannya sendiri. Pikiran pertama yang melintas di benaknya adalah bahwa sosok tersebut seseorang yang terluka atau sekarat. Tapi saat mengawasinya, ia melihat sosok itu menggeliat-geliat di tanah dan masuk ke dalam rumah dengan kecepatan dan kebisuan seekor ular. Begitu berada di dalam, sosok itu melompat bangkit, menutup pintu, dan menunjukkan wajahnya yang keras serta ekspresinya yang tegas. Jefferson Hope. Ya Tuhan, John Ferrier ternganga. Kau membuatku ketakutan. Kenapa kau datang dengan cara begitu? Beri aku makanan, kata pemuda itu dengan suara serak. Aku tidak sempat makan selama 48 jam. Melihat daging dingin dan roti yang masih ada di meja, sisa makan malam tuan rumahnya, ia segera melahapnya. Lucy baik-baik saja, tanyanya setelah memuaskan laparnya. Ya, dia tidak tahu bahaya yang kami hadapi, jawab Ferrier. Bagus, rumah ini diawasi dari segala sisi. Itu sebabnya aku harus merayap kemari. Mereka mungkin pandai, tapi tidak cukup pandai untuk menangkap pemburu Washu. John Ferrier merasa menjadi orang yang berbeda sekarang, karena ia memiliki sekutu yang setia. Diraihnya tangan kasar sang pemuda dan dijabatnya kuat-kuat. Kau benar-benar membanggakan, ujarnya terharu. Tak banyak orang yang bersedia datang untuk ikut menanggung masalah kami dan menghadapi bahaya. Kata-katamu ada benarnya, kata sang pemburu muda. Aku sangat menghormatimu, tapi kalau masalah ini hanya menyangkut dirimu, aku akan berpikir dua kali sebelum menerjunkan diri ke dalam bahaya seperti ini. Aku kemari karena Lucy. Lebih baik keluarga Hope berkurang satu daripada kubiarkan gadis itu disakiti. Apa yang harus kita lakukan? Besok hari terakhirmu, dan kecuali kau bertindak malam ini, kalian akan kalah. Aku sudah menyiapkan seekor keledai dan 2 ekor kuda di ngarai elang. Berapa banyak uangmu? $2.000 dalam bentuk emas, dan 5.000 tunai. Itu cukup? Aku sendiri bisa menambahkan kurang lebih sebanyak itu. Kita harus bergegas ke Carson City melewati pegunungan. Sebaiknya kau bangunkan Lucy. Bagus juga para pelayan tidak tidur di dalam rumah. Sementara Ferrier menyiapkan putrinya untuk perjalanan yang akan mereka tempuh, Jefferson Hope mengemasi semua makanan yang bisa ditemukannya dan mengisi sebuah guci batu dengan air. Dari pengalaman ia tahu bahwa sumber air di pegunungan sangat sedikit serta berjauhan jaraknya. Hope belum lagi menyelesaikan PCR siapannya sewaktu Ferrier kembali bersama putrinya. Pertemuan sepasang kekasih itu berlangsung hangat tapi singkat, karena waktu sangat berharga sedangkan masih banyak yang harus dilakukan. Kita harus pergi sekarang juga, kata Hope, berbicara pelan tapi tegas, sebagaimana layaknya orang yang menyadari beratnya masalah namun telah membulatkan tekad untuk menghadapinya. Pintu masuk depan dan belakang diawasi, tapi kalau hati-hati kita bisa melarikan diri melalui jendela samping dan menyeberangi ladang. Begitu tiba di jalan kita tinggal 3 kilometer dari ngarai, tempat kuda-kuda sudah menunggu. Saat fajar tiba, kita sudah separuh perjalanan di pegunungan. Bagaimana kalau ada orang yang menghalangi kita? Tanya Ferrier. Hope menamparkan tangkai revolver yang mencuat dari bagian depan rompinya. Kalau mereka terlalu banyak, setidaknya kita bisa menjatuhkan 2-3 orang, katanya tersenyum sinis. Semua lampu di dalam rumah telah dipadamkan, dan dari jendela yang gelap Ferrier mengintip ke ladang-ladang yang sebentar lagi akan ditinggalkannya untuk selama-lamanya. Ia telah lama memberanikan diri untuk melakukan pengorbanan ini, dan pikiran tentang kehormatan serta kebahagiaan putrinya mengalahkan penyesalan apapun tentang hilangnya harta.
Suasana di luar tampak begitu tenang dan damai, sehingga orang sulit percaya bahwa ada pembunuh yang mengintai di sana. Sekalipun begitu, wajah pucat dan tegang Jefferson Hope menunjukkan bahwa ia telah melihat cukup banyak bahaya sewaktu mendekati rumah tadi. Ferrier membawa tas berisi emas dan uang, Hope membawa makanan dan air, sementara Lucy membawa buntalan kecil berisi beberapa barangnya yang berharga. Setelah membuka jendela dengan sangat pelan dan hati-hati, mereka menunggu hingga awan gelap menutupi pandangan, lalu satu demi satu menerobos keluar ke kebun kecil. Sambil menahan napas mereka merunduk menyeberanginya, kemudian menyusuri sesemakan hingga tiba di celah yang menuju ladang jagung. Mereka baru saja tiba di tempat ini sewaktu sang pemuda mencengkeram kedua rekannya dan menyeret mereka ke dalam bayang-bayang. Di tempat gelap itu mereka berbaring dengan membisu dan gemetar. Beruntung pengalamannya di padang rumput telah memberi Jefferson Hope telinga seekor kucing liar. Ia dan kedua rekannya baru saja berbaring sewaktu terdengar lolongan burung hantu hanya beberapa meter dari mereka. Lolongan Iru segera dijawab dengan lolongan Iain tidak jauh dari sana. Pada saat yang sama sosok samar muncul dari celah yang tadinya akan mereka lalui, dan melontarkan sinyal sekali lagi. Orang kedua muncul. Tengah malam besok, kata orang pertama, yang tampaknya lebih tinggi jabatannya, saat burung whippoorwill berbunyi 3 kali. Baik, kata rekannya, saudara Dreber perlu kuberitahu? Beritahukan, dan minta dia memberitahu yang lain. 9 ke 7. 7 ke 5, sahut orang tersebut, dan kedua sosok itu menyelinap ke arah yang berlainan. Kata-kata terakhir mereka jelas semacam sandi. Begitu bunyi langkah-langkah kaki mereka telah menghilang di kejauhan, Hope melompat bangkit. Ia membantu Ferrier dan putrinya melewati celah, lalu memimpin jalan melintasi ladang secepat mungkin, setengah menggendong Lucy saat kekuatan sang gadis tampak merosot. Cepat, gepat, katanya terus-menerus, kita berhasil melewati barisan penjaga. Segalanya sekarang tergantung pada kecepatan, cepat. Begitu tiba di jalan, mereka mencapai kemajuan dengan cepat. Hanya sekali mereka bertemu orang, dan mereka berhasil menyelinap ke ladang sebelum sempat dikenali. Beberapa saat sebelum tiba di kota, Hope mengajak mereka berbelok ke sebuah jalan setapak yang menuju pegunungan. Dua puncak yang gelap dan bergerigi menjulang di atas mereka, dan celah di antara kedua puncak tersebut adalah ngarai elang. Dengan naluri yang luar biasa, Hope memimpin jalan di sela-sela bongkahan batu besar dan sepanjang sungai kering, hingga mereka tiba di sudut yang terhalang bebatuan. Di sana keledai serta kuda-kuda mereka telah menunggu. Lucy dinaikkan ke keledai, Hope dan Ferrier menunggang kuda, lalu mereka memulai perjalanan melewati jalur yang berliku-liku dan berbahaya. Rute yang dipilih Hope sangat membingungkan bagi mereka yang tidak terbiasa menghadapi alam liar. Di satu sisi tebing curam menjulang setinggi lebih dari 300 meter, hitam, tegas, dan mengancam. Di sisi lain terdapat tumpukan bebatuan besar kecil yang tidak mungkin dilalui. Jalan setapak yang mereka susuri begitu sempit di beberapa tempat, sehingga mereka harus berjalan beriringan, dan begitu sulit sehingga hanya penunggang kuda berpengalaman yang mampu melintasinya. Meskipun mereka harus menempuh semua bahaya serta kesulitan itu, perasaan ketiga pelarian tersebut sangat ringan, karena setiap langkah berarti memperlebar jarak di antara mereka dan bencana. Namun, tak lama kemudian mereka mendapat bukti bahwa mereka masih berada di tanah orang suci. Mereka telah tiba di kawasan yang paling liar dan terkucil dari celah tersebut sewaktu Lucy menjerit terkejut, dan menunjuk ke atas. Di atas sebuah batu, berdiri seorang penjaga yang sedang mengawasi mereka. Siapa itu? Teriak sang penjaga. Pengelana dengan tujuan Nevada, jawab Jefferson Hope, tangannya siap mengambil senapan yang menjuntai di pelana. Sang penjaga membidikkan senapannya dan menatap mereka tajam-tajam, seakan-akan tidak puas dengan jawaban Hope. Atas izin siapa? Tanyanya lagi. 4 suci, jawab Ferrier. Pengalamannya hidup sebagai orang Mormon telah mengajarkannya bahwa itulah kewenangan tertinggi yang bisa diucapkannya. 9 ke 7, seru penjaga tersebut. 7 ke 5, balas Hope seketika, teringat sandi yang didengarnya di kebun. Pergilah, dan Tuhan bersama kalian, kata sosok di atas batu itu. Setelah pos penjagaan terakhir tersebut jalan setapak melebar, dan kuda-kuda dapar berlari kecil. Sesaat ketiga pelarian itu menoleh ke belakang dan melihat sang penjaga tengah bersandar pada senapannya. Mereka sangat lega karena telah berhasil keluar dari negeri orang-orang pilihan, dan bahwa kebebasan membentang di hadapan mereka.